Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bimbingan pribadi dalam bimbingan konseling. Kami beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama ada Amalia Khairunisa, Risa Putri Alfani, Rita Nakasifa Sohib, dan Habibi Uma. Pengertian bimbingan pribadi. Pengertian bimbingan pribadi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Winkel and Sri Hastuti, bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai permulaan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Prayitno, mengartikan layanan bimbingan pribadi adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, menurut Hibana S. Rahman, bahwa layanan bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan pribadi adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Aspek-aspek bimbingan pribadi. Menurut Surya dan Winkel 1991, aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi adalah: yang pertama, kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Dan yang terakhir, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Tujuan bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap, tangguh, mandiri, serta sehat jasmani. Bimbingan pribadi juga bisa diartikan untuk membantu seseorang dalam memahami keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan membantu anak didik agar dapat menguasai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya secara optimal. Ruang lingkup bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi yang diberikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagian disalurkan melalui bimbingan kelompok dan sebagian lagi melalui bimbingan individual, serta mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang dilalui oleh siswa remaja dan mahasiswa, antara lain tentang konflik batin yang dapat timbul dan tentang tata cara bergaul yang baik. Termasuk di sini apa yang dimaksud, yakni sex education, yang tidak hanya mencakup penerangan seksual, tetapi pula corak pergaulan antara sesama jenis. 2. Pengumpulan data yang relevan untuk mengenalkan kepribadian siswa, misalnya sifat-sifat yang tampak dalam tingkah laku, latar belakang keluarga, dan keadaan kesehatan. Ruang lingkup bimbingan pribadi. Ruang lingkup materi bimbingan pribadi sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sikap dan kepribadian yang agamis yang senantiasa mendekatkan diri kepada Kholik melalui peningkatan kualitas iman dan takwa. 2. Pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri serta pengembangannya secara optimal.
Setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa yang dikembangkan secara optimal dan hanya sedikit orang yang mau menyadarinya. 3. Pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki serta penyalurannya. Setiap orang memiliki bakat dan minat, namun hal itu kurang mendapat perhatian, sehingga penyaluran dan pengembangannya kurang optimal. 4. Pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta bagaimana mengembangkannya. Jadi setiap individu punya kelebihan, hal itu yang harus dijadikan sebagai fokus. 5. Pemahaman tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki serta bagaimana mengatasinya. Yakni memahami kekurangan diri, mendorong seseorang untuk menyempurnakan dirinya. Yang keenam, kemampuan mengambil keputusan serta mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, perencanaan dan pelaksanaan hidup sehat, kreatif, dan produktif. Kesimpulan, bimbingan pribadi adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis. Memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.